Di era sekarang, bata ringan sudah cukup banyak digunakan oleh masyarakat, dan keunggulan lainnya memang masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Timid, semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Heri Suparno, kembali kita bertemu di channel PT 3 Mitra bersama program terbaru kami, Ngobang atau Ngobrol Bangunan, yang akan membicarakan dan ngobrol santai seputar dunia bangunan. Hari ini saya akan membahas salah satu jenis material modern, yaitu bata ringan. Kenapa bata ringan? Karena bata ringan adalah material pengganti batu bata merah dan batako atau jenis material bangunan lainnya yang selama ini dipakai untuk pasangan dinding pada bangunan. Kenapa disebut bata ringan? Karena bata ringan berbahan dasar dari pasir kuarsa, semen, kapur, sedikit gipsum, dan tentunya air, dan tambahan material aluminium pasta sebagai bahan pengembangnya, sehingga material ini bisa menjadi ringan. Dan bata ringan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu AAC dan CLC, di mana perbedaannya pada proses produksi di pengeringannya. AAC sendiri proses pengeringan dengan menggunakan oven, sementara CLC itu proses pengeringan dengan diangin-angin. Dan yang banyak terdapat di pasaran itu rata-rata berjenis AAC dengan bermacam-macam merek-merek yang terkenal ada di pasaran, antara lain adalah Citicon, Grand Elephant, Vocon, Bricon, ada Falcon, dan banyak yang perbedaannya relatif hampir sama dari sisi berat maupun ukuran. Sebagai bahan bangunan modern, bata ringan memiliki banyak keunggulan dibandingkan material seperti batu bata atau batako untuk pasangan dinding. Keunggulan bata ringan sendiri antara lain ukuran dia lebih presisi sehingga memudahkan pemasangan, dan tentunya akan didapatkan hasil pasangan dinding yang lebih rata dan rapi. Kedua, bata ringan memiliki ukuran yang lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan batu bata, sehingga pemasangan akan lebih cepat. Tentunya dengan proses pemasangan yang lebih cepat akan menghemat biaya dan tenaga. Dan ketiga, bata ringan tentunya lebih ringan dibandingkan material lain, sehingga akan mengurangi beban dari struktur bangunan itu sendiri, khususnya di bangunan-bangunan bertingkat atau high building, yang tentunya akan dapat mengurangi struktur bangunan itu, sehingga otomatis bangunan tersebut biayanya akan dapat dikurangi.
Keunggulan lain tentu masih banyak, di mana dia lebih tahan terhadap api, lebih tahan cuaca, di mana dia juga tidak terlalu banyak waste karena dapat dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Berbeda dengan batu bata, di mana kita memotong pasti akan terjadi pecah. Sementara bata ringan dapat dipotong dengan gergaji sehingga ukurannya seperti yang kita inginkan akan dapat terpenuhi. Antara lain itu keunggulan bata ringan, dan keunggulan lainnya memang masih banyak. Di era sekarang bata ringan sudah cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak diaplikasikan pada rumah-rumah tinggal, developer perumahan atau pengembang, perkantoran, gedung-gedung bertingkat seperti apartemen, hotel, gedung sekolah, bahkan stadion olahraga, mall, dan lain-lain. Karena memang bata ringan sudah cukup familiar di masyarakat kita. Bahkan pemerintah sudah memasukkan beberapa proyeknya dengan spesifikasi bata ringan sebagai jenis material yang wajib digunakan. Karena memang dari sisi keunggulan sudah banyak diakui. Bata ringan sendiri dapat diaplikasikan secara expose, maksudnya tanpa finishing plaster maupun acian. Jadi polos seperti ini tanpa di finishing agar terlihat tekstur dari bata ringan itu sendiri. Tapi sebaiknya seandainya diaplikasikan secara expose, dianjurkan pengaplikasian di area indoor karena agar bata ringan tersebut tidak korosif terkena cuaca, karena tanpa finishing otomatis kan cuaca akan mempengaruhi tekstur dari bata ringan ini sendiri. Karena kalau dia dibiarkan terbuka cukup lama, terkena panas hujan, otomatis dia korosif dan sedikit banyak ada coel-coel lah istilahnya, seperti itu. Sehingga sebaiknya diaplikasikan di area indoor untuk expose. Dan sekarang memang banyak aplikasi indoor khususnya di kafe-kafe agar membantu atau mendukung interior dari bangunan itu sendiri. Dan bata ringan ini pengaplikasinya cukup mudah dan disarankan menggunakan trowel seperti ini, karena ini semennya ditaruh di trowel ini, tinggal ditarik seperti ini. Ini ukurannya misalnya 10, ini sudah 10 cm, tinggal narik ini, sehingga akan terjadi alur semen yang ada di bata ringan. Nanti saat ditumpuki bata ringan berikutnya, itu ketebalan dari semen itu akan rata, misalnya 3 mili semua. Memang rata-rata tukang itu kadang-kadang malas menggunakan trowel, alasannya entah ribet atau tidak terbiasa. Mereka memang menggunakan cetok biasa seperti pada umumnya mereka masang batu bata, dan itu memang bisa. Cuman biasanya ketebalannya itu tidak bisa sebaik menggunakan trowel. Dan dari sisi hematnya sih sebetulnya lebih hemat dengan trowel, karena kerataan dari semen itu sendiri akan tidak berlebihan. Demikian memang. Cuman ya karena itu tadi, kita kadang-kadang tukang itu dengan kebiasaan dia, kita memberikan arahan itu agak sulit, karena mereka memang selama ini alatnya ya cetok itu tadi. Begitu mungkin barangkali tukang itu mau belajar dan tidak sulit untuk belajar ini, karena kurang lebih juga sama saja dengan cetok, cuman bedanya ini tinggal garis dan sekali ini sudah cukup, tidak perlu diratakan lagi.
Karena ada alur-alur ini dengan ditekan bata di atasnya, dia akan rata sendiri. Untuk memahami kualitas atau mutu bata ringan memang butuh kejelian dan pengalaman sebetulnya. Karena bata ringan yang beredar di pasaran itu kan bermacam-macam, baik dari merek, karena sekarang juga mulai bermunculan bata ringan KW istilahnya. KW itu memang secara visual wujudnya bata ringan, tapi dia tidak ringan karena dia cenderung jauh lebih berat dari bata ringan yang diproduksi oleh pabrikan resmi. Jadi kemungkinan mulai tumbuh home industry yang memproduksi bata ringan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dari jenis bata ringan AAC dan CLC, di mana pabrikan besar atau yang resmi itu rata-rata menggunakan AAC karena proses pengeringannya kan dengan oven, sementara yang CLC itu cukup dengan diangin-angin. Nah, itu otomatis mempengaruhi proses dari barang jadinya bata ringan itu setelah dikeringkan, antara di oven dengan di angin-angin. Yang banyak diproduksi oleh home industry rata-rata memang dia hanya di angin-angin atau yang berjenis CLC, sehingga berat bata itu tidak ringan seperti standar bata ringan itu sendiri. Karena bata ringan itu sebetulnya beratnya itu kisaran 600 sampai 700 per kubik, dan berat jenisnya itu ya 0,6 lah, sekitar 0,6 0,7, dan dia secara gampangnya dia ditaruh di atas air, dia mengapung, jadi tidak tenggelam. Itu bata ringan yang asli bata ringan lah, istilahnya asli bata ringan. Tapi masing-masing merek kan juga berbeda dari beratnya. Tapi yang KW itu kurang lebih memang jauh lebih berat. Yang asli yang berat juga ada, tapi itu biasanya custom. Custom maksudnya seperti tadi juga pernah tak sampaikan bahwa itu permintaan dari owner, di mana dia menginginkan kekuatan yang lebih, sehingga komposisi dari bata itu dirubah komposisinya sehingga lebih berat, tapi tetap asli yang bikinan pabrikan resmi. Ada juga bata ringan yang istilah umumnya itu NS atau non standar. NS yang pabrikan dari produksi pabrikan, meskipun pabrik itu tidak menjual NS, tapi NS itu berasal dari pabrikan resmi, di mana ukuran standar yang sudah dipotong panjang 60 seperti ini, itu ternyata setelah ditaruh di gudang, ada beberapa yang pecah, misalnya pecah selebar 10 cm, sehingga kan tidak mungkin dijual ke pasaran. Oleh pabrik, dia disamakan ukurannya dengan lebih kecil, istilahnya disamakan jadi 40 cm panjangnya atau 30 cm, tergantung pecahnya itu seberapa besar, sehingga didapatkan ukuran yang sama 30 atau 40. Itu istilah umumnya NS atau non standar. Itu juga dijual di pasaran, tapi biasanya penjualnya tidak resmi dari distributor dari pabrik. Mereka orang-orang tertentu yang menampung atau mengepul barang-barang NS dari pabrik, dan dia dijual langsung ke konsumen. Dari sisi mutu sebetulnya tidak berbeda dengan asli dari pabrikan tersebut, tergantung mereknya macam-macam, karena NS juga hampir semua pabrik pasti mengeluarkan yang ukuran NS itu. NS juga dipakai tidak berbeda dengan bata ringan pada umumnya, cuman otomatis dia perekatnya akan lebih banyak karena ukurannya lebih kecil seperti itu. Jadi ada
bata ringan yang asli, ada yang KW, dan ada yang NS. Itu kita memang harus pandai-pandai memilih mana yang akan kita gunakan, dan yang resmi memang ukuran yang standar dikeluarkan oleh pabrik. Kali ini saya juga akan memberikan contoh perbandingan sederhana antara bata ringan dengan bata merah. Kebetulan di sini juga ada salah satu contoh bata merah. Bata merah seperti ini pada umumnya sudah rata-rata sudah tahu. Dari sisi visual sudah bisa terlihat bahwa dari ukuran jelas lebih besar bata ringan. Terus dari sisi presisi, ya kita tahu sendiri bahwa bata merah itu tidak ada yang rata, bahkan yang ada bata yang untuk ekspos pun tidak serata bata ringan. Dari ukuran ini kita sudah bisa membandingkan bahwa dalam 1 meter persegi rata-rata untuk bata merah kita menggunakan kurang lebih 70-75 batu bata. Sementara dengan bata ringan kita cukup dalam 1 meter persaginya 8-9 bata. Dari banyaknya dan ukuran otomatis akan didapatkan waktu yang lebih cepat pemasangan bata ringan. Juga spesi dari semen itu sendiri, karena kalau bata merah rata-rata 1,5 sampai 2,5 spesi untuk adukan semennya. Sementara kita cukup 3 mili, sehingga keuntungan menggunakan bata ringan akan jelas terasa dibandingkan dengan bata merah. Bahkan dengan bataku yang ukurannya lebih besar, dia lebih presisi pun masih jauh lebih efisien dengan menggunakan bata ringan. Ukuran dari bata ringan sendiri ada beberapa macam ya. Yang umum di pasaran ukurannya dengan ketebalan 0,75 atau 7,5 cm dengan tinggi 20 cm dan panjang 60 cm. Ukuran yang kecil 7,5 cm, dan yang satunya ada yang ukuran 10 cm, ketebalan 10 cm, tingginya sama 20 cm dan panjangnya sama 60 cm. Itu ukuran yang umum dipasarkan di pasaran. Tapi sebetulnya ukuran bata ringan sendiri ada yang custom dalam arti kita bisa order ke pabrik dengan ukuran yang mungkin lebih tebal atau lebih berat untuk mengejar kekuatan yang diinginkan. Contohnya misalnya proyek-proyek pemerintah itu kan kadang-kadang memiliki spesifikasi khusus, itu bisa langsung order custom dengan catatan pasti ada syarat-syarat tertentu minimal dengan order minimal yang ditentukan pabrik dengan volume berapa. Itu bisa. Tapi yang umum di pasaran adalah 2 jenis ukuran itu yang ada di pasaran. Dan yang paling umum lagi yang ukuran ketebalan 10. Rata-rata di toko bangunan itu dia memiliki stok yang ketebalan 0,1 atau 10 cm. Jadi yang ketebalan 0,75 atau 7,5 cm itu isinya kurang lebih 111 biji yang bisa diaplikasikan dalam pemasangan dalam luasan meter persegi kurang lebih 12-13 meter persegi. Sementara yang ketebalan 10 isinya kurang lebih 83 biji yang kalau dipasang dalam luasan menjadi 10 meter persegi. Jadi ada 2 jenis ukuran yang umum di pasaran seperti itu. Dan perbandingan berat dengan bata merah itu dalam 1 kubiknya rata-rata
1.500 sampai 2.000 atau 1.500 kilo sampai 2.000 kilo, 1,5 sampai 2 ton beratnya bata merah dalam 1 meter kubik. Sementara bata ringan beratnya rata-rata 600 sampai 700. Itu kan karena tergantung masing-masing merek ya, karena masing-masing merek memiliki selisih berat yang tidak sama, sehingga perbedaan dari berat aja kurang lebih 1/3 dari bata merah beratnya itu, sehingga cukup jauh lebih ringan dibandingkan bata merah atau material batako. Dua jenis bata ringan yang umum di pasaran ini, memang kenapa dibuat dua jenis itu, alasannya pabrikan memang tentunya ada ya, dan kita banyak mengaplikasikan tuh untuk yang ketebalan 10 cm itu rata-rata digunakan di bangunan, khususnya di dinding sisi luar yang berhubungan dengan tetangga atau batas tanah, seperti itu. Meskipun yang di bagian dalam pun juga banyak yang menggunakan ketebalan 10. Tapi jika ingin lebih ekonomis lagi, katakanlah itu yang di sisi dalam atau partisi, karena dinding itu sebetulnya sifatnya partisi. Kekuatan bangunan itu kan ada di strukturnya. Jadi partisi ruang, atau misalnya kita bikin kamar, sekat-sekat antar kamar itu bisa menggunakan yang ketebalan 7,5 cm, karena otomatis akan lebih luasan 1 kubiknya akan lebih banyak, yang tentunya dari sisi biaya kembali akan lebih murah. Meskipun ketebalannya 75 cm, 7,5 cm, itu karena bangunan itu kan kekuatannya ada di struktur, jadi tidak perlu dikhawatirkan sekat atau partisi dari ruang tersebut. Karena banyak kita mengaplikasikan khususnya di kos-kosan ya. Kos-kosan kan biasa owner kan ingin semuanya serba ekonomis, sehingga sekat antar ruang kamar kos itu kita biasanya menggunakan yang ketebalan 7,5 cm, seperti itu. Nah, di sini kembali tadi saya sampaikan batako, sayangnya batako kita tidak ada contoh visualnya. Batako sendiri adalah jenis material untuk pasangan dinding yang terbuat dari campuran semen dan pasir, yang dia dicetak dengan seperti kita bikin paving. Jadi dia diaduk dengan campuran tidak terlalu encer, dimasukkan dalam cetakan dan nanti dipres. Presnya pun bisa manual dalam arti hanya dipukul manual dengan pemukul oleh tangan manusia. Ada yang bikinan pabrik yang dipres dengan mesin, sehingga dia akan mendapatkan kepadatan yang lebih baik dibandingkan yang proses manual oleh tenaga manusia. Batako juga ada dua jenis yang ada di pasaran, ada yang tengahnya bolong, ada yang full padat seperti bata ringan dan bata merah. Batako sendiri memang dia dibandingkan bata merah, dia dari sisi ukuran lebih besar batako, karena rata-rata yang ada di pasaran itu ukurannya ketebalan 9 cm, 9 sampai 10 lah, 9 sampai 10 cm, tingginya 20 cm, panjangnya itu ada yang 30, ada yang 40. Ketinggiannya juga ada yang 15. Tergantung masing-masing dari pembuat itu, karena rata-rata dibuat oleh home industry atau bukan pabrikan yang besar, jadi ukuran tidak seragam seperti itu.
Tapi kelemahan batako itu di samping dia jauh lebih berat, dia aplikasinya nanti karena dia bahan dasarnya dari semen pasir juga, semi beton lah istilahnya, semi beton. Itu rata-rata yang banyak terjadi di aplikasinya setelah diplester itu sering timbul retak karena pengaruh cuaca antara batako dengan plesteran itu dia tidak homogen mungkin ya, meskipun sama-sama dari semen pasir, tapi karena batako sudah jadi dalam bentuk bahan baku jadi di plester itu, nanti plesternya itu pemuaannya tidak seimbang dengan batako itu sendiri. Jadi yang rata-rata banyak kasus itu retak rambut sering banyak terjadi di batako itu. Keuntungan tersebut sudah banyak diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah nyaman dengan menggunakan bata ringan ini. Dan saat pandemi corona ini, pembelian bata ringan itu sebetulnya waktu yang paling tepat, di mana saat ini fabrikan rata-rata menurunkan harga jual dari bata ringan tersebut, dikarenakan memang dengan adanya PSBB atau lockdown, banyak aktivitas yang dihentikan, sehingga fabrikan itu mencoba mengangkat daya jual kembali masyarakat dengan menurunkan harga dari bata ringan ini sendiri. Jadi kita sarankan untuk sobat timit semua, seandainya ingin melanjutkan pekerjaan yang kemarin masih tertunda atau mau mengawali pekerjaan baru, misalnya mau merenovasi rumah atau membuat rumah baru, kita sarankan untuk membeli bata ringan di saat-saat sekarang, karena cukup menguntungkan bagi sobat timit dengan harga yang sudah jauh turun. Kenapa harus membeli di Tiga Mitra? Karena PT Tiga Mitra merupakan distributor resmi dari pabrikan berbagai merek, yang tentunya harga lebih murah, kualitas terjamin, pengiriman tepat waktu. Karena PT Tiga Mitra disupport penuh oleh pabrikan dan juga ditunjang dengan armada yang cukup. CS dari Tiga Mitra juga cukup ramah, meskipun di luar jam kerja, CS kami juga melayani di luar jam kerja. Hotline kami 24 jam non-stop. PT Tiga Mitra juga melayani konsultasi gratis, misalnya ingin menanyakan produk bata ringan yang bagus seperti apa, yang murah merek apa, kita melayani semuanya. Karena kepuasan dari konsumen adalah prioritas kami. Oke sobat timit, untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu obrolan kita tentang bata ringan. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, karena kami juga mengadakan sesi tanya jawab dan kami akan bantu menjawab persoalan Anda di seputar bangunan. Jangan lupa share, like, and subscribe video ini untuk berkembangnya channel ini, karena kami akan mengadakan episode ngobang selanjutnya dengan bahasan material modern lainnya. Selalu gunakan material modern berkualitas sebagai pilihan cerdas untuk bangunan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.